Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan masih membahas tentang kitab sezaman, ya, bahwa kitab sezaman itu adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa diganggu gugat. Dan sudah beberapa video, sudah beberapa konten saya buat yang khusus mengenai kitab sezaman. Lalu kemudian dalam perdebatan yang panas ini mengenai kitab sezaman, saya sangat tertarik untuk kembali lagi mengkritisi statement dari Ghazali dalam videonya, dan pandangan dari Ghazali itu tidak dibutuhkan kitab sezaman dan cukup dengan syuhrah dan istifadah. Dan kita tunggu itu penjelasan mengenai syuhrah dan istifadah yang tidak butuh dengan kitab. Oke? Dan pada video-video yang sebelumnya sudah kita jelaskan, ya, bagaimana teori dalam pengisbatan nasab, yang pada intinya adalah kita harus, dalam penetapan nasab itu harus adanya al-ilmu bin nasab, ya. Al-ilmu bin nasab, mengetahui tentang nasab itu, atau nasab dari seseorang yang ingin diisbatkan. Dan ada beberapa kriteria yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Lalu ada sebuah teks yang dibaca oleh Ghazali bahwa kasusnya itu mirip dengan apa yang terjadi di Ba'alawi, nasabnya Ba'alawi, yaitu pengakuan mereka sebagai keturunan dari Ahmad bin Isa melalui jalur Ubaidillah. Apakah itu dibenarkan atau tidak? Dengan kata lain, dibutuhkan atau tidak data sezaman untuk mengisbat nasab mereka? Kurang lebih seperti itu, ya. Oke. Agar tidak berlama-lama, mari kita simak kembali, ya, kita baca kembali secara utuh teksnya agar kita tidak salah dalam memahami teks ini. Oke, kita lanjut. Ini kembali pada kitab Al-Kafil Muntakhaf fi Ilmin Nasab karya dari Abdurrahman bin Majid Al-Qaraja. Di halaman 47, ya, wa kamisali insu ila qaumun fisyam an jaddin lahum asya qabla khamsi mi'ati amin. Ketika satu kaum yang ada di Syam ditanya tentang kakek mereka yang hidup, ya, sebelum 500 tahun yang lalu. Hallahu waladun muhajirun ilal yamani ismuhu kada. Apakah mereka itu memiliki anak yang berhijrah ke Yaman yang namanya ini? Ya. Fa'in alimul isma, ketika mereka tahu nama. Wajahilu akibahu, dan mereka tidak tahu keturunan-keturunannya siapa. Wa khobarohu, dan mereka tidak mengetahui informasi dari nama ini. Walam yajidu fi jaraidihim ma yufidu bidzalika, dan mereka tidak menemukan di dalam catatan-catatan nasab keluarga mereka yang memberikan faedah itu. Lalu waja'a minal yamani qaumun, ada satu kaum yang dari Yaman, istafadat lahum syuhratun syar'iyyatun sahihatun fi mahallihim. Ada satu kaum yang syuhrah, popularitas mereka itu sudah tersebar. Menurut syariat, ya, syar'iyyatin yang diakui oleh syariat, sahihatin yang sah, fi mahallihim, di tempat mereka di Hadramut Yaman. Di annahum min waladi hadzal majhul, bahwa mereka itu termasuk anak dari atau keturunan dari seseorang yang tidak diketahui ini. Ya, tidak diketahui apanya nih? Apakah tidak diketahui kondisinya atau nasabnya atau apanya nih? Nah, barangkali ini tidak diketahui kondisinya, ya. Oke, kita lanjut. Wa rafa'u ansabahum ilaihi raf'an la yunkiruhul aqlu min nahiyati adadil wasaid. Dan mereka mengangkat nasab-nasab mereka kepada al-majhul ini dengan satu pengangkatan, ya, artinya menyebutkan silsilah nasab mereka, ya, yang nasab tersebut tidak diingkari oleh akal dari sisi bilangan perantara atau jumlah dari amudun nasab, ya, jumlah dari nama-nama leluhur itu. Nah, ini kan mirip, ya, hampir 11-12 dengan Ba'alawi itu sendiri.
Maka bagaimana hukumnya? Fayuqarru lahum bin nasabi, maka ditetapkanlah nasab mereka. Artinya diakuilah nasab mereka walau angkarahu ahlus Syam, meskipun diingkari oleh ahli atau penduduk Syam atau Irak dalam contohnya Huzaini. Kenapa seperti itu? Li'anna ingkarohum, karena pengingkaran mereka itu ghairu mabniyin ala ilmin bihalihi, itu didasarkan atas ketidaktahuan tentang kondisi dari al-majhul ini. Oh, lalu ini alasan yang tidak disebutkan oleh Huzaini juga ini. Jadi kenapa pengingkaran Ahlus Syam itu tidak diterima ya? Satu alasannya karena tidak didasari atas pengetahuan mengenai kondisi al-majhul. Dan juga wala huwa bizamanin qaribin yutawaqqa'u fihi ittisalul ilmi bihi mi'atu amin mathalan. Atau pengingkaran tersebut juga tidak diterima lantaran pengingkaran itu tidak berada pada masa yang dekat. Yang diprediksi pengetahuan atau informasi mengenai al-majhul ini itu sekiranya sampai. Nah, coba teks yang kedua yang tidak dibaca oleh Huzaini ini nggak tahu sengaja nggak tahu enggak ya. Nah, kita tanya langsung nanti ke Huzaini ini. Wala huwa bizamanin qaribin yutawaqqa'u fihi ittisalul ilmi, dan seterusnya. Kita ambil mafhumnya. Nah, bagaimana ketika pengingkaran itu ya dekat dengan masa dari kewafatan dari tokoh al-majhul ini, atau kewafatan dari Isa al-Muhajir ini, Ahmad bin Isa ini, ya berarti mafhumnya ketika ya pengingkaran itu masanya dekat maka diterima. Ya, kenapa diterima? Ya karena di situ terdapat kemungkinan, terdapat prediksi bahwa pengetahuan atau informasi tentang Ahmad bin Isa itu diketahui. Ya, sehingga ketika ada yang mengingkari dan mengatakan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3 saja, kemudian Abdullah yang diklaim oleh ahlu Yaman, oleh penduduk Yaman sebagai leluhur mereka, itu tidak disebutkan dalam 3 nama ini, berarti pengingkaran tersebut diterima. Artinya dalam kitab Al-Kafil Muntakhab itu, dalam permasalahan ini itu pun dibutuhkan data sezaman, ya kan? Dibutuhkan data sezaman untuk apa? Untuk menguji berapa benar atau seberapa jauh kebenaran dari orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai keturunan dari Ahmad bin Isa. Justru ini pun juga menguatkan akan butuhnya data sezaman. Itu ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi kita tunggu bagaimana penjelasan dari Huzaini mengenai apa syuhroh dan istifadoh, ya, dan syuhroh dan istifadoh lebih kuat daripada kitab. Mari kita tunggu, ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.